Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan paling menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen adalah TVR 17 selengkapnya. Membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online yang terdiri dari Kementerian Koordinator Polhukam, Kominfo Polri, Kejaksaan Agung, Kemlu dan juga PPATK yang dinilai Komisi 3 DPR RI sebagai bentuk keseriusan dari negara. Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas atau Satgas untuk memberantas judi online yang terdiri dari Kemenko Polhukam, Kominfo, Polri, Kejaksaan Agung, Kemlu, dan PPATK. Anggota Komisi 3 DPR RI menilai pembentukan Satgas tersebut sebagai bentuk keseriusan negara dalam memberantas judi online di Indonesia. Rano Alfat mendukung pembentukan Satgas Judi Online, apalagi Satgas berencana menggandeng Interpol maupun otoritas di luar negeri untuk memungkinkan pemerintah Indonesia melakukan penindakan hukum terhadap bandar judi online di luar negeri. Praktek judi online dinilai sudah merugikan banyak masyarakat kecil di Indonesia. Dengan adanya kerjasama lintas kementerian dan lembaga, Satgas Judi Online diharapkan bisa mempercepat penanganan masalah judi online di Indonesia. Dilakukan tindakan tegas kepada judi-judi online yang bisa dilakukan oleh mitra-mitra kami, yaitu para penegak hukum. Dan dengan adanya Satgas ini kami harapkan ini menjadi poin penting bahwa memang pemerintah hari ini serius lebih mempercepatlah untuk kinerja memberantas judi online. Kominfo juga kan sangat penting untuk perannya sekarang hari ini. Nah ini yang sangat menarik lah hari ini. Mudah-mudahan dengan ada Satgas ini lebih cepat dalam hal pemberantasan judi online. Berdasarkan data yang dihimpun, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencatat dari sekitar 2,3 juta pemain judi online di Indonesia, 80%-nya merupakan kelas menengah ke bawah yang melakukan deposit sekitar Rp100.000. Selama tahun 2024, Polri telah menetapkan 1.158 orang sebagai tersangka judi online. Dari Lampung, Selamat Sanjaya, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Bank Indonesia prediksi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan 1 dibandingkan triwulan 4 di 2023. Hal ini Komisi 11 DPR RI mendorong seluruh pemangku kepentingan di Jawa Timur untuk menjaga dan terus meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan 1 2024 sekitar 5%, tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan 4 2023 yang tercatat 4,9%. Anggota Komisi 11 DPR RI mendorong seluruh pemangku kepentingan di Jawa Timur menjaga dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Indah Kurnia mengatakan, para pemangku kepentingan perlu menjaga kinerja perekonomian yang sudah memenuhi target, bahkan perlu lebih ditingkatkan untuk menjaga kestabilan perekonomian di Jawa Timur sebagai salah satu daerah penunjang ekonomi skala nasional. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memaksimalkan penyerapan anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD yang disalurkan ke masyarakat umum. Target yang diterima dari pusat itu di breakdown. Bagaimana uang beredar itu benar-benar bisa dirasakan dampaknya. Jadi pergerakan ekonomi lebih kepada itu, sehingga untuk membantu pencapaian target-target pembangunan, di mana kita juga target pembangunannya adalah indeks kemiskinan, kemudian indeks pengangguran, bahkan sampai ke Gini rasio. Junaidi Auli juga menilai Jawa Timur sebagai salah satu provinsi besar sudah selayaknya mencapai angka pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional dan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Melihat kinerja, terutama kinerja APBN di daerah Jawa Timur ini, kita cukup mengapresiasi dengan capaian yang sudah didapat di Jawa Timur, di mana penerimaan itu sudah mencapai lebih dari rata-rata nasional, ya. Itu kami apresiasi. Dari Jawa Timur, Koko Inugroho, TVR Parlemen melaporkan. Di era perkembangan teknologi ini, Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI berharap redesain website DPR RI semakin memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait DPR RI sehingga berdampak positif bagi citra DPR RI. Di era teknologi sekarang ini, banyak instansi telah melakukan publikasi dan penyebaran informasi melalui situs atau website, termasuk DPR RI.
Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI berharap redesign website DPR RI semakin memudahkan akses masyarakat mendapatkan informasi dan pemberitaan tentang DPR RI sehingga menciptakan dampak positif terhadap citra DPR. Ketua BURT DPR RI Agung Budi mengatakan, DPR sebagai lembaga negara selayaknya memiliki kemasan teknologi informasi yang menarik, informatif, dan berkualitas. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami kinerja dan kegiatan yang dilakukan anggota DPR. Untuk itu, redesign website DPR RI harus menampilkan perubahan signifikan yang bisa menarik minat masyarakat mengunjungi website DPR RI untuk mencari informasi tentang kedewanan. Kita mengikuti laju perkembangan zaman, laju teknologi informasi ya, yang semakin baik ya. Kita sebagai lembaga juga harus mengikuti itu. Tidak hanya cuman tampilan websitenya yang mudah, yang bagus, yang eye-catching lah ya, yang menarik untuk dilihat, tapi juga pada isi, pada kontennya, pada substansi isi daripada materi-materi yang ada masuk di dalam website tersebut. Ya, nah tentunya ini juga akan menjadi satu rangkaian dengan media sosial yang kita miliki. Ketua BURT DPR RI Agung Budi menambahkan, kehadiran peserta magang di Rumah Rakyat bisa dimanfaatkan Sekretariat Jenderal DPR untuk memberikan masukan terkait penyajian informasi melalui internet secara menarik, sehingga membangun citra DPR yang positif di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Fitian dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, bisnis perhotelan merupakan jenis usaha layanan bermalam yang tidak terlepas dari sektor pariwisata. Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara turut kelola sektor perhotelan sebagai diversifikasi bisnis guna tingkatkan ekonomi pariwisata di Indonesia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi, untuk itu jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda masih bersama kami di TVR 17. Total 30 hotel dikelola BUMN yang beberapa di antaranya belum menunjukkan kinerja ekonomi yang optimal karena kualitas layanan dan sarana belum sesuai dengan harapan. Dan terkait hal ini, Komisi 6 DPR RI apresiasi PT Hotel Indonesia Netur dalam merevitalisasi 2 hotel di Bali yang diyakini dapat meningkatkan kualitas hunian hotel dan mendatangkan keuntungan secara optimal. Saksikan informasi selengkapnya dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Bisnis perhotelan merupakan jenis usaha layanan bermalam yang tidak terlepas dari sektor pariwisata. Di mana ada wisata, disitulah bisnis perhotelan dapat berkembang dengan baik. Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara ikut mengelola sektor perhotelan sebagai diversifikasi bisnis untuk meningkatkan ekonomi pariwisata di Indonesia. Total ada sekitar 30 hotel yang dikelola oleh BUMN. Namun beberapa di antaranya belum menunjukkan kinerja ekonomi yang optimal, lantaran kualitas layanan dan sarananya belum sesuai harapan.
Oleh karenanya, Komisi 6 DPR RI mengapresiasi PT Hotel Indonesia Natur yang merevitalisasi 2 hotel di Bali. 2 hotel yang direvitalisasi adalah Hotel Grand Ina Bali Beach menjadi Bali Beach Hotel dan The Meru Sanur. Salah satu aspek yang direvitalisasi adalah dengan menaikkan standar bintang 5+. Langkah ini diyakini dapat meningkatkan kualitas hunian hotel serta mendatangkan keuntungan secara optimal. Meski begitu, anggota Komisi 6 DPR RI Singgi Januratmoko mengatakan, bisnis BUMN di sektor perhotelan masih memiliki pekerjaan rumah yang besar, mengingat di kawasan lain banyak bangunan hotel BUMN yang sudah tua, sehingga membutuhkan renovasi yang cukup besar agar dapat kembali bersaing dengan para kompetitor. Ya, jadi memang banyak hotel kita itu yang masih tinggalan ya, misalnya kemarin mungkin yang di Jogja sudah lumayan, sekarang udah mulai ada renovasi. Kita harapkan nanti Agustus katanya dibuka, terutama yang di sini nih, kayak ini Sanur. Nah, Sanur udah baru sekarang udah ini hotelnya lumayan sekali baik, bintang 5, udah ada sinergis dengan rumah sakit. Nah, harapan kita nanti bisa meningkatkan tujuan bisa mengalahkan seperti wisata yang kesehatan ya, seperti di Penang dan lain-lain. Harapan kita itu, jadi dia harus keluar negeri, tapi yang penting kualitasnya juga, dokternya baik, pelayanannya baik. PT Hotel Indonesia Natur merupakan induk holding BUMN PT Aviata atau Injourney. Untuk mencapai skala bisnis yang optimal, peran sebagai pemilik dan operator akan dipisah dalam holding hotel BUMN. Aset hotel akan dikumpulkan oleh PT Wijaya Karya Realty, sedangkan komersialisasi dikelola bersama dengan PT Hotel Indonesia Natur. Kedua BUMN itu berada dalam satu holding bernama Hotel Indonesia Group. Melalui pengelolaan bisnis yang baik, hotel BUMN diharapkan dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar, baik dari aspek UMKM maupun serapan pekerja lokal. Komisi 6 DPR RI miris terhadap permasalahan pupuk subsidi, terutama persoalan berulang pendistribusian yang seharusnya tepat waktu dan juga tepat sasaran. Dan informasi selengkapnya yang kami hadirkan saat lagi, untuk itu jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Air tak hanya penting untuk kehidupan manusia. Air juga punya kekuatan besar dalam politik dan demokrasi. 2,2 miliar manusia tak memiliki akses terhadap air bersih. Di banyak wilayah, kekurangan air dan distribusi yang tidak merata merupakan masalah yang mendesak. Air menjadi sumber konflik. Sengketa atas air dapat memiliki dampak politik yang signifikan. Air harus dikelola secara demokratis untuk memastikan pengelolaan air yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik. Air bukan hanya sumber daya, tetapi juga hak asasi manusia yang mendasar. Kita harus mengambil langkah nyata untuk bekerja bersama menuju masa depan di mana semua orang memiliki akses ke air bersih. Bertindaklah mulai hari ini. Dukung Forum Air Dunia 2024. Suarakan pendapat dan kepedulian kamu sehingga kita bisa membuat perbedaan yang nyata. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Terkait persoalan distribusi pupuk subsidi, Komisi 6 DPR RI M. Husni menduga adanya kesalahan dalam tata niaga pupuk yang menyebabkan sulitnya para petani mendapatkan pupuk dan mahalnya harga beras. Berikut selengkapnya laporan rekan kami, Umam Hidayat dari Komisi 6 DPR RI.
Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di depan ruang rapat Komisi 6 DPR RI dan dapat kami beritahukan bahwa Komisi 6 DPR RI menyatakan kemirisannya terhadap permasalahan pupuk subsidi, terutama persoalan pendistribusiannya yang terus berulang tiap tahun. Di mana pendistribusian pupuk subsidi ini menurut Komisi 6 harusnya tepat waktu dan juga tepat sasaran. Komisi 6 pun menduga ada yang salah dalam tata niaga pupuk sehingga para petani sulit untuk mendapatkan pupuk dan juga harga beras yang terlampau mahal. Berikut cuplikan dari salah satu anggota Komisi 6 DPR RI M. Husni dari fraksi Gerindra daerah pemilihan Sumatera Utara 1. Kita ini adalah Republik Indonesia ya. Kita itu negara agraria. Berbicara tentang pupuk subsidi. Ini luar biasa nih Pak. Kejadiannya berulang dari tahun ke tahun. Kita selalu mestinya pupuk subsidi ini tepat waktu, Pak. Jangan pupuk subsidi itu datang bukan waktu tanam, Pak, tapi waktu panen. Kemudian juga pupuk subsidi ini harus tepat sasaran, Pak. Ya, tadi teman-teman mengatakan ini harus bisa langsung kepada petani. Saya enggak tahu apakah di dalam urusan pendistribusian pupuk ini, apakah juga di pupuk-pupuk ini juga ada mafia-mafianya, Pak? Ya, karena sampai hari ini, Pak, ya, sampai hari ini, walaupun kita negara agraria, harga beras kita tuh jauh lebih mahal daripada beras yang ada di luar negeri. Apakah itu Vietnam, apakah itu Thailand. Ini tentunya ada sesuatu yang salah di dalam tata niaga pupuk kita ini. Kalau saya lihat kinerja keuangan dari pupuk Indonesia ini, saya lihat sudah baik ya. Saya seorang pengusaha, Pak. Di halaman 5 Bapak tulis, tren peningkatan kinerja keuangan pupuk Indonesia didukung oleh efisiensi, operasional dan investasi perusahaan. Begitu Bapak tulis efisiensi, itulah perusahaan-perusahaan yang kuat dan dia baik. Kemudian di halaman 8, Bapak katakan bahwa urea, NPK formula khusus, ya ini rata-rata sudah tersalurkan daripada 100%. Mudah-mudahan apa yang Bapak tulis ini semuanya tepat sasaran, Pak. Itu yang kami harapkan bahwa barang itu tepat sasaran masuk kepada petani yang menerimanya. Juga untuk kesiapan produksi pupuk pada tahun 2024. Ini pemerintah menambah anggaran pupuk subsidi ya dari sebesar 26,6 triliun menjadi 53,3 triliun. Ini tentunya kita harus apresiasi nih Pak. Kita apresiasi bahwa insya Allah penambahan daripada subsidi tersebut mudah-mudahan juga akan meningkatkan daya produksi petani. Kita juga berharap bahwa Republik ini ke depan bisa akan swasembada pangan, swasembada beras. Baik pemirsa TVR Parlemen, tadi telah kita saksikan bersama bagaimana statement dari salah satu anggota Komisi 6 DPR RI M. Husni, di mana ia mengapresiasi terkait peningkatan alokasi produksi pupuk subsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Pemirsa, itu saja yang dapat kami laporkan dari depan ruang rapat Komisi 6 DPR RI. Saya Umam Hidayat kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 17.
Air sangat penting bagi bumi dan umat manusia. Fungsi kesehatan, lingkungan, dan sosial ekonomi dari air sudah banyak diketahui. Sekitar 71% permukaan bumi tertutup air. Dan lautan meliputi sekitar 96,5% dari seluruh air di bumi. Dengan fungsi penting dan keberadaannya yang melimpah, air menjadi bahan diskusi politik. Oleh karena itu, the Parliamentary Meeting on the occasion of the 10th World Water Forum pada tanggal 19 hingga 21 Mei 2024 di Bali akan dilaksanakan dalam rangka the 10th World Water Forum yang merupakan kerjasama antar Interparliamentary Union, the World Water Council, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Tema umum yang diusung dalam sidang ini adalah memobilisasi aksi parlemen terkait air untuk kemakmuran bersama. Pertemuan sidang ini dirancang untuk mengusulkan komitmen kepada para pengambil keputusan politik yang akan meningkatkan ketahanan air dan akses terhadap air bersih, serta sanitasi bagi mereka yang membutuhkan. Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Dadi dan pemirsa, selamat sore. Kita masuk ke segmen media online. Tentunya berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini yaitu mengenai Hardiknas 2024. Di sini Ketua DPR RI yaitu Puan Maharani pemirsa menyoroti pentingnya ekosistem pendidikan demi terciptanya SDM yang unggul. Kita lihat di layar kaca. Dan di sini pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2024, Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara. Tentunya di sini ia mengingatkan pentingnya ekosistem pendidikan yang berpengaruh terhadap terciptanya sumber daya manusia. Mulai dari pemerataan kualitas pendidikan di tanah air hingga hak anak memperoleh sekolah yang aman dalam menempuh pendidikan. Tentunya juga peringatan Hari Pendidikan Nasional ini pemirsa diharapkan tidak hanya menjadi seremoni semata. Sebagaimana diketahui, pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan negara sehingga setiap unsur dari pendidikan perlu terus mendapat perhatian. Juga kualitas pendidikan sebagai modal bagi Indonesia menciptakan SDM yang akan berkontribusi membangun bangsa. Di sini juga pemerintah mengingatkan untuk terus mengevaluasi kinerja pelayanan pendidikan demi memastikan semua anak memperoleh kesetaraan dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Baik, tentunya berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini mengenai peringatan Hari Pendidikan Nasional dan juga DPR RI mengingatkan pemerintah melakukan pembenahan. Masih dengan memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei kemarin, di sini Komisi 10 DPR RI mengingatkan pemerintah Indonesia untuk berbenah diri, perbaiki kualitas pendidikan yang dinilai masih jauh dari harapan. Tentunya pemirsa terkait hal ini, anggota Komisi 10 DPR RI yaitu Fahmi Alaidrus menilai perlu adanya kepemimpinan nasional yang juga negarawan. Dan karena menjunjung tinggi etika dan juga moral, menjadikan program pendidikan nasional sebagai panglima pembangunan. Dan pemirsa, sebagaimana diketahui nih, moral dan juga etika pelajar kini semakin terkikis karena tidak memperoleh pendidikan yang layak dan juga minimnya suri tauladan. Dan mengakibatkan maraknya kasus tawuran, perundungan, kekerasan seksual di lingkungan sekolah dan juga kampus. Dan maka terkait hal ini pemirsa, DPR RI berharap komitmen pemerataan pendidikan harus tercapai sesuai dengan cita-cita Presiden Joko Widodo. Baik, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan Hardiknas 2024. Di sini Puan Maharani menyoroti pentingnya ekosistem pendidikan demi terciptanya SDM yang unggul serta Hari Pendidikan Nasional. DPR RI mengingatkan pemerintah untuk melakukan pembenahan secara maksimal. Sekian dari saya, Rini Reski, kembali ke rekan Dadi. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.
terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.